Oke Valen, masih di Cubic BSD, kita masih di event internasional yaitu adalah Bonsai Club Internasional. Ya, ini juga event yang memamerkan ataupun juga ada perlombaan tentang bonsai begitu ya. Jadi nanti kita akan melihat seperti apa sih hasil dari para petani bonsai ini, mana yang terbaik, kriterianya yang baik seperti apa. Dan saya, Andre, tidak hanya berdua saja, tapi sudah kami hadir sudah di tengah-tengah kita, penyelenggara dan juga delegate atau judges yang akan menilai bonsai-bonsai terbaik seri internasional seperti apa gitu ya. Iya, betul. Aku pertama mau nanya dulu sama Pak Budi. Ya. Oke, Pak Budi boleh cerita Pak, ini kan event internasional sebenarnya, sudah kali keberapa terselenggara di Indonesia? Jadi pameran internasional ini untuk ketiga kalinya terjadi di Indonesia. Tapi yang dua kali pertama adalah yang dinamakan ASPAC Convention. Itu pertama tahun 92 di Nusa Dua Bali, dan yang kedua tahun 2009 di Sanur Bali. Dan ini merupakan pertama kali BCI Convention diselenggarakan di Indonesia. Semangat apa yang dibawa Pak untuk BCI Indonesia sendiri dihadirkan di sini? Kita tahu banyak sekali peserta-peserta, ada kurang lebih dari 14 negara yang ikut ambil bagian dalam event tahun ini. Jadi kita ingin membuat Indonesia ini lebih internasional. Karena BCI itu suatu organisasi terbesar dunia internasional. Jadi makanya kita mau masuk di dalamnya dan menyelenggarakan suatu event BCI. Siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam BCI ini? Apakah perajin-perajin ataupun petani-petani lokal juga bisa ikutan dalam event BCI ini? Kalau peserta dalam BCI ini boleh siapa saja anggota dari PPBI menjadi ikut partisipasi dalam pameran ini. Oke, kita akan ngobrol juga sama jurinya. Valen akan berbincang dan juga bertanya terkait apa kriteria. What the criteria? So, jadi di sebelah saya ini ada Mission Prasar, ini juri yang berasal dari India gitu kan. Nah, kita juga akan tanyakan sebenarnya apakah ada perbedaan kalau bonsai di Indonesia dengan di India gitu. So, good morning Miss. Nice to meet you. So, how long have you been arrived in Indonesia? Well, Indonesia and India, they go back historically a long way. Yes. Right? And Mr. Budi has been coming to India for the last 3 decades. He's our mentor, coach, guide. We have learned a lot from him. He has introduced many new directions in the art of bonsai in India. So of course, whenever they have convention, he gives us an opportunity. So we all come here and do it. So this time also we got a tremendous opportunity to present our artist on the international platform. So we are very happy to be here for the convention. We are here for the full convention. We'll be staying here till 7. Ya, tadi yang dibilang adalah memang sudah lama ini eventnya, dan ini merupakan event yang kali pertama secara internasional yang diselenggarakan oleh BCI, kali pertama di Indonesia, dan memang sangat senang sekali bisa hadir ke Indonesia. So, after you walking around and seeing the best of bonsai tree in here, what the characteristic, how the characteristic can be winner? Winner, there are your personal norms as well, the principles of bonsai as well. So here each bonsai, first of all, the space is so big, so anything you display here is come to the maximum benefit. It gets the maximum benefit of the area, you know, the potential can be seen. And the roots, and the roots and the canopy, they are something worldwide famous for the Indonesia. Indonesia's has come up in the last 30 years so fast, and they've taken a place of almost like a second or third in the world. So you can imagine why we come to Indonesia and follow. See the nursery
product also is of a quality product. Yes. Oke, siap. Itu tadi kata Miss Pressure sendiri bagaimana caranya dan juga bonsai-bonsai Indonesia yang sangat menarik. Kalau misalnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Miss Pressure dan juga Pak Budi lagi, kita akan keliling, kita akan melihat bagaimana bonsai-bonsai yang menarik dan juga yang dipotensi untuk jadi juara. Iya. Oke, kita akan melihat dan juga ngobrol-ngobrol masih dengan Mr. Pressure dan Pak Budi sendiri terkait apa sih yang menarik dari bonsai-bonsai ini dan bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara merawatnya dengan baik, seperti itu. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Yes, masih bersama kita lagi di Kibik, masih tentunya di ajang Bonsai Club Internasional, ajang kejuaraan tanaman bonsai seri internasional di tahun 2023. Ya, dan sekarang kita akan ngobrol dengan para petani yang juga memang sebagai penggiat untuk merawat tanaman bonsai itu sendiri. Dan mungkin bagi Anda yang ingin mencoba memelihara bonsai gitu ya, memiliki koleksi tanaman bonsai, itu bisa tanya gimana caranya gitu. Tips and triknya ya. Biar nggak mati gitu ya. Oke. Sebelum saudara pemirsa Kompas TV bertanya ataupun penasaran, kita tanya duluan aja ya. Jadi biar bisa datang ke sini. Gitu. Sudah hadir bersama kami Mas Bloko Seto. Oke. Ya, halo Mas, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Kita mau tanya-tanya nih soal tanaman bonsai. Iya. Jenis-jenisnya dulu deh kelihatannya jenis-jenisnya ya. dulu. Oke, jenis-jenis tanaman bonsai itu seperti apa? Apa yang bisa dibikin bonsai sebenarnya? Tanaman apa? Kalau dari Indonesia kita bersyukur banget ya karena variannya banyak banget. Boleh lihat ke kamera juga? Oke. Variannya banyak banget kalau dari Indonesia, diantaranya ya kayak asem Jawa, terus serut, beringin, Arjuno, nah itu dan lain sebagainya ya, macam-macam. Kalau kita di Indonesia memang mendatangkan sebagian untuk bonsai itu dari luar negeri. Oke. Gitu. Nah kalau dilihat dari jenisnya, ini jenis-jenis apa aja? Ini kelihatannya atas dan bawah beda ya? Apa justru sama? Gimana nih? Kalau ini dari Thailand, ini namanya Seng Simbur. Seng Simbur. Kalau ini anting putri. Anting putri itu di Indonesia banyak. Di Indonesia banyak, di Malaysia juga banyak, dan sebagian negara lain. Nah teknik menanam bonsai sendiri itu, ini saya lihat ada di ulir-ulir besi, ini apa nih maksudnya? Ini kawat aluminium. Kawat aluminium supaya itu, apa? Untuk pembentukan, Mbak. Dia proses untuk pembentukan biar membentuk seperti apa imajinasinya si artis ya. Oke, si pembuatnya gitu ya. Berarti kalau misalnya nggak pakai besi ini ya bentukannya acak-adul. Gitu. Bisa juga, teknik itu bisa juga namanya lingnan ya. Teknik lingnan itu melalui cutting and grow. Jadi dia dipotong, dilepas lagi, dipotong, dilepas lagi. Cuman prosesnya lama banget. Ini ukurannya cuma segini, apakah mungkin bisa gede atau bisa. Bisa, cuman harus di ground. Di ground di lahan dulu. Ditaruh dikebunkan dulu. Di tanah yang dan cara menanamnya juga beda ya. Betul, beda ya. Oke. Satu lagi yang unik, ini kenapa dibotakin? Mungkin bisa sambil ke belakang kali. Iya. Ini namanya Ficus microcarpa ya. Ficus microcarpa. Ini beringin Taiwan. Oke. Kalau di sini umumnya disebutnya kimeng. Oke. Kimeng. Itu memang sengaja dibotakin atau aku tuh juga pernah baca bonsai itu kadang kalau musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Nah, apakah itu termasuk jenis itu atau memang yang sengaja digundulin? Ini sengaja digundulin. Sengaja digundulin maksudnya tujuannya kita untuk memperkecil daun, itu salah satunya, atau enggak untuk membuat rapat kanopi. Jadi begitu dia dipotong, nah ini ranting-ranting yang dipotong dia akan lebih rapat lagi tumbuhnya, lebih banyak lagi. Baik. Nah, penasaran berikutnya ini soal harga. Nah, itu dia. Itu tuh. Kalau yang ini boleh tadi ke depan udah lagi. aku tanyain. Boleh ke depan lagi, Mas. Tunggu Mas Andre. Kalau yang ini udah aku tanyain, izin ya Pak pegang. Kalau ini harganya 400.000. Yang
kecil gini ya, 400.000 mohon maaf seperti nih. ini. Oke. Kamu kan pasti pengen tanya yang besar kan? Yang besar Coba berapa yang Pak ini nih? jelasin Ini itu berapa jenis apa? harganya? Beringin ya? Kalau ini Urictia religiosa atau Oke. anting putri ya. Anting putri. Kalau ini sih murah Mas harganya. Oke, berapa Di angkanya? angka 35. JT. 35.000 apa sih? 35 juta. 35 juta. No, Wow. ya sabar. 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 Kalau yang bonsai beringin deh, di sini mana bonsai Yang beringin? jenis beringin. Ada nggak? Untuk jenis beringin kita adanya yang Taiwan aja. Oh, yang Taiwan. Nah, Itu ini. berapa? Kotak ini nih. Kalau itu murah juga, itu di angka 15-an. Boleh. 15 juta. 15 Oh, 15 juta. 15 juta aja gundul seperti ini ya? Iya. Kalau yang pakai ada daunnya? biasanya berapa? Mungkin kayak gitu. Oh, Oke. yang itu berapa Yang bisa? itu Itu berapa? 400. 400 juta. 400 juta. Iya. Harga satu rumah di Satu kawasan rumah. Bogor. Iya. Ya ini dia, mungkin Anda juga bisa lihat ya di kamera ini adalah bonsai jenis Ini beringin dia yang saudara, harganya Iya. 400 juta. Seharga mobil. Itu juga yang bawa 100 Oke. juta. Tapi kalau misalnya tanya nih, ini kan bonsai ini kan kayak tanaman yang dikerdilkan gitu Iya, ya. betul, betul. Kebanyakan masyarakat yang datang ke sini atau yang yang Penasaran, penggemar jadi bonsai penggemar, gitu kan, dia lebih suka yang dipelihara di dalam rumah yang kecil-kecil alias kayak gini nih, yang mini-mini Atau yang atau yang besar-besar kayak yang tadi di- yang di pot bonsai besar. beringin Mungkin itu. kalau kolektor tergantung dari tamannya ya Mbak. Jadi kalau beliau memang tamannya luas, mungkin kalau kecil-kecil kan tidak terlihat ya. Oke. Nah, mungkin nyarinya yang gede, cuman yang kecil pun banyak banget penggemarnya. Walaupun oke. yang kecil itu dibilang juga nggak harus murah ya. Dia ada juga yang harga sampai ratusan juta. Oke, terakhir deh. Kalau untuk perawatan nih, perawatan utamanya kan mereka yang belum tahu tentang perawatan Awam bonsai. kayak kami gini Iya, mau iya. melihara bonsai. Gampang atau sulit sih pelihara ini? Gampang sekali. Gimana? Gimana? Apa tips triknya? Minimal siram. Oke. Nah itu yang penting. Terus kena sinar matahari. Oke. Nah itu doang sebenarnya ya. Kalau untuk yang udah jadi Mbak. Oke. Kecuali Mbaknya ada mau pelihara itu yang dari bahan ya. Tapi kan tidak Oke. mungkin Mbaknya sibuk apa gimana. Ya harusnya yang jadi. Oh berarti ya Oke. kena sinar matahari nggak boleh langsung gitu atau? Boleh langsung, boleh harus justru langsung. Bisa indoor, mungkin indoor ya, umpama taruh dalam rumah, cuman tetap harus ada kena sinar matahari. Oke. Itu tadi dia tips and triknya buat orang awam kayak kita gini nih Valen yang mau memelihara bonsai khususnya yang harga 400 juta ini bisa Amin. lah Valen. Bisa, Amin. iya. Nanti kalau buat Anda yang penasaran pengen tahu lebih jauh gitu ya, Anda bisa datang ke Cubic gitu ya. Pamerannya dari pagi sampai dengan mall tutup kelihatannya ya. Tanya-tanya langsung sama Pak Leo. Oke, jadi nanti kami akan kembali lagi. Kita akan ngobrol lagi mengenai dengan batu sungseki ya. Wah itu batunya katanya juga mahal dan berkarakter. Seperti apa? Penasaran? Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Pak. Iya. Masih dari area Cubic BSD, kita masih di area BCI atau Bonsai Klub Internasional, ajang kejuaraan tanaman bonsai dan juga yang menarik perhatian adalah batu suseki. Nah, batu ini juga ikut diperlombakan. Tadi saya bertanya-tanya sama beberapa narasumber sini mengatakan ini namanya viewing stone. Wah, apa yang menarik? Kita bisa tanya-tanya langsung ini. Salen. Oke, aku mau tanya dulu kepada Mr. Anthony. Hello, Mr. Anthony. So, can you explain about what is the suiseki? Suiseki is our stones, the natural stones. Some of them, most of them, they are being collected, and they're being appreciated for their aesthetic qualities. Okay. They're beautiful. Yeah. Oke, jadi suiseki itu adalah batu air yang memang diukir dan kemudian memang indah sekali bentukannya. Bentukannya bukan cuma batu-batu kali gitu biasa, tapi memang seninya dilihat dari situ, oke kan? Nah, kalau misalnya melihat di Indonesia sendiri, seperti apa Pak penggemarnya Pak Budi untuk kolektor batu suiseki itu tadi? Di Indonesia juga mulai banyak sekali penggemar suiseki. Karena kami organisasi dari PPBI ya menggiatkan itu sehingga itu merupakan juga mata pencaharian bagi masyarakat. Sehingga sekarang tuh penggemarnya hampir seluruh pelosok daerah. Dan kita sangat diuntungkan dengan luas area Indonesia yang
begitu luas dan bervariasi. Tanahnya itu bervariasi, jadi batunya bagus-bagus. Oke. Pak Budi boleh mikirnya Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, terakhir Mister, I want to asking about the carrying the stone Suseki. What must we must carrying about this stone? Well, in actual fact, the Can you Suiseki, put the mic the closer? Suiseki are stones that are found in their natural habitat. Okay. We do not like to manipulate them in any way or create a shape. They have to be created from nature, and they hold a value because they have been created by nature. Okay. And all you do is clean the stones up. Some stones are in a wooden base they call a dizer, and sometimes they're in a tray called a suiban. Oke, jadi itu katanya batu Suseki ini harus batu dari alam yang berupa alami, diambil dari batu-batu alami dan juga harus dibersihkan dan juga di sekitar harus clear, dia juga digosok seperti Mr. itu. Anthony, can we look more closer Okay. about Seisuke stone? Where is Okay, the kita most akan unique move from here? From here. From here is Sorry. better. Okay. This is one of the best I have seen so far. Oh. I'm the president of the Natural Stone Society of the Philippines. Oh, oke. This is one of the best Indonesian stones. Ini I adalah have seen. katanya batu yang terbaik dari Indonesia. Look at the details. Lihat detailsnya. It's a landscape stone. Landscape stone. It looks like a mountain. Oke, seperti Yeah. gunung. So look at the peaks. Oh, ujung-ujungnya ya. Going up Oke. and down. Some are pointed, some are flat, but look at the details of the stone. Oke. This is the Daisa Mr. Nigel was talking Oke, about. baik. Yeah. Jadi ini katanya Very saudara, beautiful. yang paling cantik dan paling terbaik batu dari Indonesia, bisa dilihat dari detailsnya dan juga dari puncak-puncaknya itu seperti gunung-gunung yang berada di kawasan Indonesia. Wow, luar biasa Pak Budi, ini filosofinya. penasaran sekali kalau masyarakat ingin datang ke Cubic ini pamerannya sampai dari kapan sampai kapan? Dari jam berapa sampai jam berapa? Secara teknis, singkat saja Pak. Ya ini mulai tanggal 3 sampai tanggal 9 dan jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke, Baik. jadi buat yang penasaran semua pemirsa Kompas TV bisa langsung datang ke Cubic BSD dan juga melihat serta tanya-tanya langsung sama perajin dari tanaman bonsai dan juga pengukir batu kali ya. Iya, Sini. boleh. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami berdua pamit undur diri. Thank you and goodbye. Bye-bye. Thank you, Mister.